Hai, sobat rebahan. Selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Arvin akan menghibur kalian melalui membacakan novel yang berjudul The History of Legend, di mana di video ini adalah part ke 110 bertepatan dengan bab ke 515, yang mana sebelumnya Yi Chen sudah meringkus dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencoba menipu mertua perempuannya. Jadi kita lanjutkan di part ke 110 ini, tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part 110. Begitu mendengarkan kata Thompson kelas atas, mata Nyonya besar Xiao langsung terfokus kepada Xiao Changkan. Selama ini dia sangat menginginkan villa milik Ye Chen itu. Dia bahkan sampai memimpikan untuk tinggal di sana. Bahkan dia ingin menghabiskan masa tuanya dan mati di sana. Ada beberapa tahayul dalam perspektif masyarakat. Contohnya, ketika seorang sekarat, sebaiknya dia jangan mati di rumah sakit, karena kalau dia mati di sana dia tidak akan menemukan jalan untuk pulang. Contoh yang lainnya, sebelum seseorang mati dia harus mengenakan pakaian atau kain kapan, karena kalau tidak, di sana tidak akan ada pakaian yang bisa dia kenakan. Contoh yang lain lagi, kalau seorang tinggal di rumah mewah sebelum dia mati, maka kehidupan selanjutnya dia akan dilahirkan sebagai seorang kaya raya dan terpandang. Oleh karena itu, Nyonya Besar Xiao ingin sekali tinggal di rumah mewah seperti Villa Thompson kelas atas itu sampai akhir hayatnya. Pada waktu itu, dia memerintahkan Xiao Hailong untuk merampok villa itu. Akibatnya, beberapa pengawal keluarga Xiao dipukuli habis-habisan. Xiao Hailong juga dipukuli dengan sangat kejam. Setelah kejadian itu, meskipun Nyonya Besar Xiao sudah memutuskan untuk membuang jauh-jauh keinginannya itu, namun sifat serakah yang ada di dalam dirinya masih belum mati. Begitu mendengar bahwa Xiao Changkun dan Qian Hoken mempunyai rencana untuk menipu Manan yang untuk mendapatkan villa milik Ye Chen, tidak perlu ditanya lagi seberapa bahagianya Nyonya Besar Xiao. Pada saat ini Xiao Hailong dan Xiao Weiwei baru saja pulang. Begitu memasuki rumah dan mendengar soal ini, mereka berdua menjadi sangat bersemangat. Xiao Hailong segera berjalan menghampiri mereka berdua lalu bertanya, "Ayah, apa tadi ayah mendapatkan bahwa ibu akan menipu Malan untuk mendapatkan villa Yi Chen? Lalu apa ibu berhasil?" Xiao Weiwei juga bertanya dengan sangat bersemangat. "Iya ayah, apa ibu berhasil?" Jangan hanya menghela nafas dan berkata, "Tadi ibu kalian mengirim pesan kepada ayah yang berisikan bahwa dia sudah mendapatkan uang Malan, rumah yang mereka tinggali sekarang, dan juga villa Thompson kelas atas milik Yichen." Sebelum Xiao Changgan sempat menyelesaikan perkataannya, Nyonya Besar Xiao langsung menjadi sangat bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, ini adalah hal yang sangat bagus. Kalau begitu, saat Bank datang untuk menyita villa ini, kita bisa langsung pindah ke Thompson kelas atas." Hahaha. Malahan wanita tidak berpendidikan itu memang pantas mendapatkannya. Seharusnya Hokian menipunya sampai dia benar-benar bangkrut dan hancur. So, Changgan tersenyum pahit dan berkata, "Bu, urusan villa itu bisa dikatakan sudah beres. Sebenarnya kita perlu menjualnya karena kita harus membagi hasil dengan rekan yang sudah membantu Hokian. Tapi kalau kita ingin mempertahankan villa itu, kita bisa saja tak memberi bagian rekan Hokian dengan uang tunai. Hal ini tidak menjadi masalah. Yang terpenting sekarang adalah Hokian menghilang. Dia sama sekali tidak bisa dihubungi. Orang-orang yang bekerja sama dengannya untuk menipu Manlan juga tidak bisa dihubungi. Mereka semua menghilang. Menghilang?
Nyonya Besar Xiao tertegun setelah beberapa saat. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, apa jangan-jangan dia melarikan diri dan membawa semua uang yang didapatkan? Melarikan diri? Jangan berseru, sepertinya tidak mungkin. Untuk apa dia melarikan diri? Xiao Hailong berkata, Nek, ibu tidak mungkin membawa kabur uang itu. Nenek tidak perlu khawatir. Nyonya Besar Xiao menggeleng dan berkata, untuk sekarang ini kita perlu mencurigainya. Keluarga Xiao saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Ken Hokian tahu betul kalau keluarga Xiao tidak mungkin bisa kembali ke masa kejayaan seperti waktu itu. Selain itu, kamu menyerahkan seluruh uang keluargamu kepadanya. Kalau dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit denganmu, bukankah dia tinggal melarikan diri bersama dengan semua uang yang sudah dia dapatkan? Setelah berbicara sampai sini, ekspresi wajah Nyonya Besar Xiao berubah menjadi lebih serius. Kalau seandainya dia sudah menjual villa yang berhasil dia dapatkan, menukarnya dengan uang tunai senilai puluhan sampai ratusan juta yuan, maka dia semakin mempunyai alasan untuk melarikan diri. Mungkin saja dia sudah pergi ke luar negeri dan tidak akan pernah terlihat lagi setelah ini. Saya jangan berkata, Bu, aku sudah menikah dengan Hokian selama puluhan tahun. Meskipun kami sering bertengkar ataupun berdebat, tetapi hubungan kami masih baik-baik saja. Nyonya Besar Xiao berkata dengan dingin, itu karena uang. Dulu dia selalu menggantungkan hidupnya pada kita. Tapi sekarang kamu menyerahkan semua deposit kepadanya. Dia mempunyai kuasa penuh atas keuangan keluarga kalian. Jadi dia tidak perlu lagi bergantung kepadamu. Setelah mengatakan ini, Nyonya Besar Xiao berkata lagi, satu lagi, hari ini dia menipu Malan untuk mendapatkan Villa Yichen. Dengan begitu, status dirinya meningkat berkali lipat. Saat ini dia memegang aset senilai puluhan juta yuan di tangannya. Dia pasti sudah tidak menganggapmu sebagai suaminya lagi. Ekspresi wajah Xiao Changgan langsung membeku. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa apa yang dia katakan oleh Nyonya Besar Xiao adalah fakta, tetapi hatinya samar-samar menyadari beberapa masalah. Kalau Ken Hokian benar-benar mempunyai puluhan juta yuan di tangannya, mungkin saja dia benar-benar akan melakukan hal semacam itu. Biar bagaimanapun dia adalah wanita yang setipe dengan Manlan, yaitu wanita yang serakah dan sangat tergila-gila dengan uang. Sekarang mungkin saja dia sudah tidak menganggap dirinya, putra-putrinya dan ibunya sama sekali. Mungkin dia akan memilih untuk melarikan diri dan membawa semua uang yang dia miliki. Saat memikirkan hal ini, ekspresi wajah Xiao Changgan menjadi sulit diartikan. Dia berkata, aku akan menghubungi Manlan dan bertanya kepadanya. Setelah mengatakan ini, dia langsung mengeluarkan ponsel dan menghubungi Manlan. Kali ini panggilan itu langsung tersambung. Saat menyadari bahwa panggilan tersebut sudah tersambung, dia langsung berkata, Malan, ini aku, kakak iparmu. Begitu mendengar suaranya, Malan langsung menggertakkan giginya dan dengan kuat. Ternyata pria si brengsek ini, dia harus tahu kalau Keroken sudah menipu dirinya. Terlebih lagi, mungkin saja pria brengsek ini juga terlibat di balik layar. Begitu mengingat kejadian hari ini yang membuatnya kehilangan begitu banyak uang, malah rasanya ingin langsung menanyakan berbagai hal kepadanya melalui telepon. Dia benar-benar ingin bertanya kepadanya mulai A sampai Z. Namun saat teringat bahwa Ken Hokian sudah dikirim ke tempat pembakaran batubara, dia hanya bisa menahan amarah yang muncul di dalam hatinya, lalu berkata kepadanya dengan nada tidak senang, Xiao Changgan, aku dan suamiku sudah bukan bagian dari keluarga Xiao. Kamu bukan kakak iparku. Begitu mendengar perkataannya, Xiao Changgan menjadi sangat kesal, namun dia perlu mengetahui sesuatu dari wanita ini, jadi dia tidak boleh membuatnya marah. Dia bertanya kepadanya dengan sedikit kesal, baiklah, anggap saja aku salah bicara ya. Malan mendengus dingin dan berkata, coba katakan ada perlu apa kamu menghubungiku? Saat ini Xiao Changgan langsung bertanya kepadanya, Malan, apa hari ini kamu bertemu dengan Hokian? Malan langsung menyangkalnya, tidak. Setelah bertemu
dengan yang dipilih Chen Suyi pada waktu itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Memangnya kenapa? Kamu tidak bertemu dengannya? Xiao Chang'an mengumpat di dalam hatinya. Bukankah Hokian dan rekannya bertemu dengannya dengan menipunya? Hari ini Ken Hokian terus-menerus mengirimnya pesan untuk mengabari apa yang sedang dia lakukan. Saat tiba di rumah, Malan dia mengabarinya saat menaiki mobil BMW. Malan dia mengabarinya saat bermain mahjong dengan Malan. Dia juga mengabarinya. Bahkan dia juga mengabarinya beberapa kali dia menang dari Malan dan mendapatkan barang apa saja darinya, tapi Malan mengatakan bahwa dia tidak bertemu dengannya. Meskipun Xiao Chang'an sangat kesal kepadanya, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, saat Hokian akan pergi keluar hari ini, dia mengatakan bahwa dia akan bermain mahjong denganmu. Apa kamu benar-benar tidak bertemu dengannya? Malan sedikit tidak percaya diri. Biar bagaimanapun, ketiga orang yang bermain mahjong dengannya hari ini beserta sekelompok gangster, seluruhnya mereka sudah dikirim ke tempat pembakaran batu bara. Kalau keluarga mereka mengetahui bahwa hilangnya keluarga mereka ada hubungannya dengan dirinya, mungkin mereka akan membalas dendam kepadanya. Kalau mereka melapor ke polisi, dia juga tidak mempunyai alasan untuk menyangkalnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyangkalnya sampai akhir. Jadi dia menjawab pertanyaan Sucanggan dengan kesal. Ada apa denganmu? Aku tidak bertemu dengannya. Apa kamu kamu perlu menanyakan pertanyaan semacam ini berkali-kali? Aku mengatakan bahwa aku tidak bertemu dengannya, maka aku memang benar-benar tidak bertemu dengannya. Sucanggan tidak peduli kalau wanita ini akan menyadari sesuatu. Dia langsung berkata, Malan, jangan tutup teleponnya dulu. Tolong katakan yang sejujurnya. Apa kamu benar-benar tidak bertemu dengannya? Dia pergi kemana sore ini? Dia mengirimku pesan yang berisi bahwa dia bermain mayong denganmu. Dia juga mengatakan bahwa dia memenangkan piala Thomson kelas atas milik menantumu. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu tidak bertemu dengannya? Malan langsung menjawab, Sucanggan, aku benar-benar tidak mengerti apa maksudmu. Dia memenangkan piala milik menantuku. Kapan? Selain itu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bertemu dengannya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Jadi mana mungkin aku bermain mahjong dengannya? Saat mengatakan ini, dia langsung mengetahui bahwa Sucanggan pasti terlibat di balik layar. Oleh karena itu, dia berkata lagi sambil mengertakkan giginya dengan kuat, Sucanggan, mungkin istrimu itu diajak kawin lari oleh seseorang. Jadi dia kabur bersama orang itu. Dia sengaja mengatakan bahwa dia bermain mahjong denganku untuk menutupi perbuatannya. Aku pernah mendengar bahwa dulu dia pernah berduaan dengan seseorang pria yang usianya tidak berbeda jauh dengan Hailong. Dia sempat karaoke. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka ingin menghabiskan malam bersama. Setelah mendengarkan perkataan Malan, Cocangkan langsung berkata dengan marah, Malan, jangan mengatakan yang tidak soal istriku. Malan menjadi sedikit tidak sabaran. Dia langsung berseru, oh, kamu tidak mempercayai perkataanku. Baiklah, aku beritahu. Kalau kamu bisa menemukan istrimu itu, anggap saja aku kalah darimu. Cocangkan langsung bertanya, apa maksudmu? Malan menjawab dengan kesal, cari tahu sendiri apa maksudku. Sekarang ini aku merasa sangat kesal, aku tidak ingin memberitahumu. Setelah mengatakan ini, Malan langsung menutup panggilan telepon tersebut. Begitu mengetahui bahwa panggilan tersebut sudah diakhiri oleh wanita di ujung telepon, sedangkan menjadi sangat kesal sampai hampir membanting ponselnya. Namun Sohailong langsung menghentikan tindakan ayahnya sambil berseru, ayah tidak boleh gegabah. Prioritas kita sekarang adalah menemukan ibu dan membawanya pulang. Sohelong tidak mengetahui bahwa ibu sudah dikirim ke Jinsi, daerah yang sangat terpencil dan susah dijangkau. Bahkan dengan kemampuan yang keluarga Xiao miliki, mereka tidak akan pernah bisa menemukan Xiao Hokian sampai kapanpun. Pada saat ini, Xiao Weiwei yang berdiri di sampingnya juga ikut menenangkannya. Benar ya, mengapa ayah marah-marah apa yang dikatakan oleh wanita itu? Sucangkan menjawab dengan marah. Manlan mengatakan
bahwa ibu kalian berselingkuh dengan pria muda. Dia melarikan diri dengan pria itu. Apa? Xiao Helong, Xiao Wei dan Nyonya Besar Xiao langsung tercengang. Selingkuh dengan pria muda? Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah. Apa itu benar? Aku juga tidak tahu. Xiao Changgan menjadi semakin panik dan kesal. Dia berseru. Malan berkata seperti itu tadi. Dia juga berkata bahwa Hokian sengaja mengatakan kalau dia bermain mahjong dengannya dan hendak menjebaknya hanya untuk menutupi perbuatannya yang sesungguhnya. Padahal kenyataannya adalah dia mencoba menipuku agar aku tidak curiga sama sekali kepadanya, sehingga dia mempunyai waktu untuk dan kesempatan untuk kawin lari dengan pria itu. Xiao Helong langsung berseru dengan marah. Berani-beraninya Malan memfitnah ibuku seperti itu. Mana mungkin ibuku berselingkuh dengan pria muda, apalagi kawin lari dengan pria itu. Itu mustahil. Ekspresi wajah Xiao Changgan terlihat sedikit aneh. Dia berkata dengan dingin, siapa yang bisa menjamin itu? Setelah ayah pikirkan baik-baik, hal yang ibumu lakukan memang sedikit mencurigakan. Apa? Xiao Hailong dengan Cwewe langsung bertanya. Mencurigakan bagaimana? Xiao berkata dengan wajah suram. Nenek kalian terus-menerus meminta ayah dan ibu memberinya uang 8 juta yuan. Tetapi ibu kalian tidak mau memberikannya. Dia mengusulkan untuk mentransfer uang itu ke rekeningnya dulu, lalu mengatakan kepada nenek bahwa kita sedang mencari manajer keuangan untuk menembus uang itu. Jadi ayah langsung mentransfer seluruh uang yang keluarga kita miliki ke rekeningnya. Jumlahnya adalah sekitar 15 juta yuan. Mata Nyonya Besar Xiao langsung terbuka dengan lebar. Setelah itu, dia langsung menampar wajah Xiao Changgan dan memarahinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya mempunyai 10 juta yuan? Saat ini Xiao Changgan sedang dalam kondisi panik, jadi dia langsung mengatakan yang sebenarnya tanpa sadar. Setelah menerima tamparan dari ibunya, dia menjadi semakin marah. Dia berseru, ibu, bukankah ibu sendiri yang beranggapan bahwa aku mempunyai uang 10 juta yuan? Aku tidak pernah mengatakannya. Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Aku adalah ibumu. Mengapa kamu tidak mau memberitahu berapa banyak uang yang kamu miliki kepada ibumu sendiri? Xiao Changgan langsung bungkam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun dia memang menyembunyikan beberapa banyak uang yang dia miliki darinya. Dia tidak bisa menyangkal hal ini. Nyonya Besar Xiao sangat marah. Dia berkata dengan dingin, selama ini aku mengira bahwa kamu berbeda dengan adikmu. Aku kira kamu lebih hebat, lebih cerdas, dan lebih pandai dalam menilai sesuatu dibandingkan adikmu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata kamu berani membohongiku. Setelah mengatakan ini, Nyonya Besar Xiao berkata lagi sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Sekarang kamu sudah mengerti maksud dari pepatah orang cerdas mungkin akan menjadi korban dari kecerdasannya itu sendiri, bukan? Alih-alih memberikannya kepada ibu kandungmu sendiri, kamu memberikan semua uang itu kepada istrimu. Lihat apa yang terjadi sekarang. Dia sudah melarikan diri dengan semua uang itu. Riwayat kita benar-benar tamat. Sewe menggigit bibirnya dan berkata, Nek, ibuku bukan orang seperti itu. Nyonya Besar Xiao mencibir, bukan orang seperti itu. Lalu, di mana ibumu sekarang? Mengapa dia tiba-tiba menghilang begitu saja? Setelah mengatakan ini, Nyonya Besar Xiao bertanya dengan agresif, satu hal lagi. Ibumu mengatakan bahwa dia mengajak beberapa orang untuk membantunya menipu Malan. Mengapa orang-orang itu juga ikut menghilang? Mengapa hanya Malan yang bisa dihubungi? Ini membuktikan bahwa ada banyak sekali hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Selong berseru, apa jangan-jangan semua ini adalah perbuatan Malan? Bagaimana kalau Malan membalik keadaannya? Dia menyingkirkan ibu dan rekan-rekannya karena sudah menjebaknya dalam permainan itu. Nyonya Besar Xiao berkata dengan kesal, Malan, wanita seperti dia mana mungkin bisa melakukan itu? Hanya paman keduamu yang bodoh itu yang bisa tertipu olehnya. Aku tidak pernah mengomentari karakter ibumu. Dia
10 kali lebih pintar dibandingkan Malan. Kalau dia ingin mempermainkan Malan, dia bisa melakukan dengan mudah. Ekspresi wajah Xiao Changkan sulit diartikan. Saat ini dia benar-benar curiga kalau istrinya memang melarikan diri bersama dengan semua uangnya. Selain penjelasan ini, dia tidak menemukan penjelasan lain. 4 orang itu tidak mungkin bisa tiba-tiba menghilang begitu saja, bukan? Jika mereka menghilang, seharusnya pasti ada sedikit petunjuk yang mereka tinggalkan, bukan? Kalau mempertimbangkan fakta bahwa uang 15 juta yuan miliknya itu ada di tangan Qian Hoken seluruhnya, Xiao Changgan semakin yakin kalau wanita itu memang sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Begitu terpikirkan hal ini, dia langsung mengertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menemui Malan untuk menanyakan hal ini secara langsung kepadanya." Nyonya besar Xiao memukul punggung Xiao Changgan menggunakan tongkatnya dengan keras, lalu memarahinya. "Cepat tanyakan kepadanya dengan sejelas-jelasnya. Setelah itu, cari Qian Hokian sampai ketemu. Meskipun kamu tidak bisa menemukannya, kamu tetap harus mendapatkan 15 juta itu kembali. Kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan pernah kembali ke sini. Aku menganggap bahwa aku tidak pernah melahirkanmu." Jangan mengangguk dan berkata, Iya, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang juga." Nyonya besar Xiao tiba-tiba berkata, "Jangan buru-buru, aku akan ikut denganmu." Sedangkan tertegun lalu berkata, "Bu, untuk apa ibu ikut? Untuk apa ibu ikut denganku? Ibu hanya akan merepotkanku." "Apa?" Nyonya besar Xiao berkata dengan marah. "Kamu sudah menghilangkan semua uangmu dan sekarang kamu berani mengatakan bahwa ibumu ini hanya akan merepotkanmu. Aku beritahu ya, kali ini aku harus ikut denganmu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan tinggal di rumah Cangkun. Aku akan memutus hubungan denganmu. Kamu bukan lagi anakku." Xia Changgan tidak ingin memperpanjang masalah ini, jadi dia hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah, ibu bisa ikut denganku." Mereka berdua sangat terburu-buru. Mereka langsung menuju ke rumah Malan dengan menaiki taksi. Yichen dan ayah mertuanya sedang duduk di sofa sambil menonton televisi, sedangkan ibu mertuanya sedang berada di kamarnya seorang diri. Dia sedang membungkus kepalanya dengan selimut sambil menangis terseduh-seduh. Saat ini dia masih memikirkan 2 jutanya yang hilang dan juga gelang gioknya yang rusak. Dia masih belum bisa mengikhlaskannya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Yichen berdiri untuk membuka pintu rumahnya. Setelahnya dia melihat Nyonya besar Xiao dan Xiao Changgan. Dia langsung mengerutkan keningnya dan bertanya, "Mengapa kalian datang ke sini?" Begitu melihat Yichen, Nyonya besar Yi menjadi sangat emosi. Dia langsung membentaknya, "Hei, sampah, minggir kamu, cepat suruh Malan keluar." Hichen mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Wanita tua, keluarga kami sudah memutuskan hubungan denganmu. Kamu tidak diterima di sini." "Apa katamu?" Nyonya besar Xiao berkata dengan marah. "Dari mana kamu mendapatkan nyali sebesar itu? Berani-beraninya kamu tidak menghormatiku." Hichen berkata dengan dingin, "Kamu pikir kamu ini masih menjadi kepala keluarga Xiao yang bisa memerintah siapapun semaumu ya? Aku beritahu, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi dari sini." Setelah mengatakan ini, Yichen langsung hendak menutup pintu rumahnya. Pada saat ini Xiao Changkun mendengar suara keributan. Dia langsung berlari keluar. Begitu melihat 2 orang yang sedang berdiri di depan pintu, dia langsung mengerutkan keningnya dan bertanya, "Untuk apa kalian datang ke sini?" Nyonya besar Xiao menengus lalu bertanya kepadanya, "Cangkun, apa kamu sudah tak menganggapku sebagai ibumu lagi?"
Xiao Changkun tertegun sejenak lalu berkata, bukankah kamu yang ingin memutuskan hubungan denganku? Seharusnya kamu bertanya kepada dirimu sendiri apakah kamu masih menganggapku sebagai anakmu atau tidak. Ekspresi wajah Nyonya Besar Xiao terlihat sangat tidak senang. Dia berseru, darah lebih kental daripada air. Sampai kapanpun aku akan tetap menjadi ibumu. Selama ini Xiao Changkun selalu mendapat perlakuan tidak adil dari ibunya itu. Dia sudah tidak tahan lagi, jadi dia berkata dengan marah, saat kamu membenciku, kamu ingin memutuskan hubungan denganku, tetapi saat kamu membutuhkanku, sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi ibuku. Maaf, aku tidak membutuhkan ibu seperti itu. Setelah mengatakan ini, Su Changkun berbalik badan dan langsung berjalan masuk. Yichen memandangi ekspresi wajah Nyonya Besar Xiao dan Xiao Changkan. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Setelah itu dia berkata, kalian sudah mendengar perkataan ayah mertuaku, bukan? Jadi silahkan pergi dari sini. Nyonya Besar Xiao sama sekali tidak menyangka bahwa Xiao Changkun yang selama ini pengecut ternyata berani bersikap seperti itu kepadanya. Dia benar-benar kesal dan marah. Selama puluhan tahun dia selalu menggunakan kekuasaannya untuk menekan Xiao Changkun, dan Xiao Changkun tidak pernah bisa melawannya. Bahkan untuk membantahnya saja dia tidak mampu. Bahkan meskipun dia mengusirnya dari keluarga Xiao Changkun tidak berani melepaskannya. Tidak disangka hari ini Xiao Changkun benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Apa dia benar-benar sudah berubah? Dia berani mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan seorang ibu sepertinya. Itu sama sekali bukan dirinya. Dulu dia bukan orang yang seperti itu. Nyonya Besar Xiao benar-benar sangat marah. Sebenarnya dia ingin melampiaskan amarahnya, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia harus menjaga martabat dan keagungannya. Xiao Changkan yang berdiri di sampingnya sudah menurunkan harga dirinya. Dia berkata kepada Yichen, Yichen, kedatangan kami ke sini bukan untuk mencari masalah. Aku ingin bertemu dengan ibu mertuamu, jadi tolong panggilkan dia. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadanya. Ini sangat mendesak. Yichen tahu dengan pasti bahwa kedatangan mereka kemari pasti untuk menanyakan soal Qian Hoqian. Sayangnya Xiao Changkan tidak akan pernah mengetahui bahwa Qian Hoqian dan Helian beserta anak buahnya sudah dikirim ke Jixi secara diam-diam. Jadi di matanya Qian Hoqian hanya tiba-tiba menghilang dari dunia ini begitu saja. Jadi Yichen berkata kepada Xiao Changkan, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu kepadanya, katakan saja kepadaku, aku akan menyampaikannya. Xiao Changkan langsung berkata, istriku menghilang. Yichen berpura-pura terkejut itu lalu bertanya, istrimu menghilang? Menghilang bagaimana? Xiao Changkan sangat kesal ketika mendengar pertanyaan basa-basi Yichen, tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Dia berkata, aku tidak bisa menemukannya. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Sebelum kehilangan kontak dengannya, dia mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan ibu mertuamu. Jadi aku datang kemarin untuk bertanya kepadanya. Yichen tersenyum dan berkata, kalau seperti itu sebenarnya kamu bisa langsung memahaminya tanpa perlu bertanya. Secangkan berseru, apa maksudmu? Yichen menjawab, maksudku sangat sederhana, sepertinya istrimu melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Yichen menunjuk ke arahnya sambil berkata lagi, coba lihat dirimu sekarang, lihat kondisi keluargamu. Pertama, kalian sudah tidak punya uang. Kedua, kalian tidak punya kekuatan. Ketiga, kalian tidak siapa-siapa yang bisa membantu kalian. Sepertinya keluarga Xiao akan segera bangkrut. Nantinya bila milik kalian juga akan disita oleh bank, bukan? Selama ini Bibi Qian tidak pernah hidup susah. Apa dia mau hidup bersama keluarga kalian yang sudah tidak punya apa-apa lagi dan tinggal di rumah kontrakan sederhana? Jangan mengertakkan giginya dan berkata, masalah kamu tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur. Pada saat ini Xiao Changkun berjalan menghampiri mereka lagi. Dia berkata dengan serius, Kak,
aku rasa perkataan Yichen ada benarnya. Sekarang ini keluarga Xiao sudah berada di tepi jurang. Kalau aku jadi kakak ipar, aku tidak akan mau hidup denganmu lagi. Bahkan tidak hanya itu, aku akan mengambil semua uangmu lalu pergi jauh-jauh untuk memulai hidup baru. Kamu Xiao Changkan tidak menyangka kalau Xiao Changkun akan mengatakan hal yang menusuk hati menusuk hatinya tepat di bagian yang paling menyakitkan. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia langsung membentaknya, "Xiao Changkun, jangan mengatakan yang tidak soal istriku. Kalau kamu bukan adikku, aku pasti sudah memberimu pelajaran." Begitu perkataan ini terlontar, Yichen langsung menampar wajah Xiao Changgan dengan sangat keras. Xiao Changgan langsung tertegun. Sebelum kesadarannya kembali, Yichen langsung berkata kepadanya dengan dingin, "Xiao Changgan, kamu berani bersikap semena-mena saat berada di rumahku? Apa kamu lupa bagaimana nasib putramu dan para pengawal keluarga Xiao pada waktu itu?" Setelah mendapat tamparan darinya, pikiran Xiao Changgan langsung terbuka. Dia tahu saat ini dia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Wow, sangat seru sekali guys. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita ikuti di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.